Bismillahirrahmanirrahim. Wali santri mana tadi, wali santri? Oke, pengen nggak dalam 2 tahun nih pesantren langsung bus jadi? Kalau pengen, saya udah bilang sama kepala-kepala sekolah, mulai bayaran yang bulan besok, saya nggak mau dibayarnya bulanan. Darul Quran tidak mau dibayar bulanan. Jadi Pak Luki mulai bulan Oktober, bayarnya adalah sampai anak lulus. Berarti kan apa? Oktober, November, Desember. Itu kan ya? 3 bulan. Kemudian tahun kedua 12 bulan. Berarti berapa? 15 bulan. Kemudian tahun ketiga 12 bulan. Berarti berapa? 20 berapa? 27 bulan kali berapa sebulan? Nah, kali 1 juta bayar di muka. Ya memang nggak mau tahu saya. Iya loh, bener. Kapan lu bangunnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, lazimnya sebuah lembaga pendidikan itu meminta pembayaran di muka. Ini untuk misalnya untuk pembangunan gedung, untuk SPP, lalu untuk yang boarding, tentu saja untuk laundry, makan, dan juga SPP. Itu lazim kalau dibayar di depan. Tetapi adalah tidak lazim dan tidak wajar ketika lembaga pendidikan itu meminta pembayaran pendidikan itu selama mereka dididik di sebuah institusi, dia meminta di depan. Misalnya untuk anak yang kelas 1, baik itu SMP sederajat atau SMA sederajat, itu kan 3 tahun sampai lulus. Nah, mulai tahun pertama itu sudah diminta 3 tahun uang pendidikannya. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur kepada para wali murid. Jadi yang anaknya baru masuk diminta 3 tahun ke depan uangnya. Tentu saja jumlahnya adalah puluhan juta. Yang kelas 2 juga begitu, yang kelas 3 juga diminta setahun ke depan. Ini tentu saja bukanlah sebuah kewajaran, tapi ketidakwajaran. Nah, apa yang terjadi? Salah satu akibatnya adalah melorotnya santri dan santriwati di lingkungan Darul Quran. Kita ambil datanya ya, di tahun ajaran 2019-2020 di Darul Quran Pria di Cipondoh, Tangerang, itu ada santrinya sebesar 1.600, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Di tahun ajaran 2025-2026 santrinya melorot menjadi 449. Nah, bagaimana dengan santriwati yang ada di Kabupaten Bekasi ya? Jadi ada pesantren Darul Quran Putri ya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Itu di tahun ajaran 2019-2020 jumlah santriwatinya adalah sebesar 500-an. Di tahun ajaran 2025-2026
melorot menjadi 114 saja. Nah, ini adalah salah satu akibat dari arogansi Yusuf Mansur ketika meminta uang di depan. Padahal kita tahu pesantren ini dibangun oleh sokongani wong akeh dengan cara meminta wakaf. Setiap kali Yusuf Mansur itu berseminar tentang the power of sedekah misalnya, dia selalu membuka peluang kepada para hadirin untuk memberikan wakafnya untuk pembangunan pesantren. Nah, ini adalah salah satunya yang sangat berpotensi menipisnya jumlah santri. Selain arogansi yang ditunjukkan oleh Yusuf Mansur dan anaknya Wirda Mansur terhadap apa yang mereka lakukan selama ini, yakni misalnya Yusuf Mansur itu membuat berbagai bisnis, lalu orang diminta untuk menjadi pemodal. Nah, setelah jatuh tempo, modal orang tidak kembali, janji kerahiman juga diberikan. Ketika ditagih dia marah-marah, dan ketika dia tidak bisa lagi memarahi orang itu, dia langsung lari dan lari. Nah, inilah yang terjadi pada investasi-investasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Selalu berujung kepada problem yang cukup mendasar ini. Mulai dari batu bara, patungan usaha, patungan aset, patungan tanah, ya, dan seterusnya. Dia bisa memungut atau menarik investasi orang. Begitu uang terkumpul, proyeknya itu amburadul, lalu dia lari dalam kenyataan yang sebenarnya. Bukan lari dari ucapan, tetapi benar-benar lari ketika para investor mendatangi dia. Dia tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya berlabuhlah masalah ini ke pengadilan. Nah, tetapi faktor utama dari merosotnya Yusuf Mansur itu adalah dari perilakunya sendiri. Mulai dari menarik uang di muka tadi sampai dengan perilaku sehari-harinya yang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melakukannya. Belum lagi kebohongan-kebohongan yang dia buat. Ini semua berakumulasi dan akhirnya orang tidak percaya lagi menitipkan putra-putrinya ke Darul Quran. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.